Hey Weaver, Yukundayo. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan Boruto yang terkena serangan dari Jura dan Soul Thorn yang merupakan item untuk membangkitkan orang-orang yang menjadi pohon. Nah, gimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Panel dibuka dengan Jura yang mampu melihat kondisi Boruto dari jarak jauh yang kini terbaring lemah akibat serangannya di chapter sebelumnya. Di momen ini Jura kembali bersiap untuk melancarkan serangan menggunakan Bijudama. Sambil menatap ke arah Boruto, ia sempat mengatakan bahwa dirinya menyesal harus melakukan hal ini, namun tetap mengucapkan selamat tinggal kepada Otsutsuki Boruto. Sebelum tembakan itu sempat dilancarkan, Mamushi tiba-tiba keluar dari tubuh Jura dan menyampaikan bahwa Matsuri telah tiba dari investigasinya. Ia menemukan fakta bahwa Boruto ternyata tidak sendirian, melainkan memiliki rekan. Melihat kondisi Boruto yang hampir tak sadarkan diri akibat serangannya, Jura pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk memburu sumber informasi Boruto terlebih dahulu. Di tengah situasi itu, Mamushi kemudian bertanya apakah Hidari berhasil dibunuh. Jura menjelaskan bahwa lawan kali ini cukup tangguh, lalu memerintahkan untuk mundur karena ia tidak bisa membiarkan Soul Thorn milik Hidari membusuk. Ia kemudian menyebut Boruto sebagai Otsutsuki sambil mengatakan bahwa Boruto cukup beruntung. Jika surga masih berpihak padanya, mungkin dia akan tetap hidup, dan Jura menganggap itu sebagai bentuk intervensi dari Yang Kuasa. Di sisi lain, diperlihatkan Boruto yang perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Di sini juga diperlihatkan masa lalu di mana Boruto yang tengah berada di dalam pelariannya dikejar-kejar oleh pasukan Konoha. Di tengah situasi itu, ia tiba-tiba dihampiri oleh seekor katak yang ternyata memang sedang mencarinya juga. Katak tersebut kemudian memberitahu bahwa Boruto sudah dikepung oleh 20 shinobi. Di area tersebut, ia bahkan tahu Boruto tidak mungkin membunuh shinobi yang tidak bersalah. Meski begitu, Boruto masih belum tahu siapa sebenarnya sosok di balik katak tersebut. Menanggapi hal itu, si katak menjelaskan bahwa ia jelas bukan musuhnya. Karena jika memang musuhnya, ia tidak akan repot-repot menghubungi Boruto secara diam-diam seperti ini. Di sini Boruto mulai mempertanyakan apa sebenarnya motif di balik bantuan itu. Namun karena situasi semakin genting, katak itu justru mengajak Boruto untuk segera pindah tempat dengan cara menyentuhnya. Boruto sempat ragu, tapi katak tersebut menegaskan bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Daripada berakhir ditangkap, lebih baik ikut dengannya. Bahkan ia sempat mengejek Boruto, apakah Boruto benar-benar takut hanya pada seekor katak. Tak lama setelah itu, diperlihatkan seorang yang menggunakan Kuchiyose no Jutsu tepat saat Boruto menyentuh katak tersebut. Dalam sekejap, Boruto langsung berpindah tempat ke sebuah ruangan besar yang dipenuhi banyak pilar. Ia pun tampak kebingungan karena tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Boruto pun bertanya sebenarnya ini ada di mana. Pria misterius itu lalu menjelaskan bahwa tempat ini berada di dekat Sunagakure, tepatnya salah satu markas persembunyian milik Orochimaru yang sudah lama ditinggalkan. Tempat tersebut juga dikamuflase menggunakan genjutsu agar keberadaannya tidak mudah ditemukan. Pria misterius itu juga menjelaskan bahwa katak yang tadi digunakan merupakan hasil scientific ninja tool yang dibuat semirip mungkin dengan katak asli. Ia mengendalikan katak tersebut menggunakan cakranya sendiri agar bisa berbicara langsung dengan Boruto dari jarak jauh. Mendengar penjelasan itu, Boruto pun mulai menanyakan identitas asli pria tersebut karena dari caranya berbicara seolah-olah pria itu memang sudah mengenalnya sejak lama. Pria itu kemudian memberi petunjuk kepada Boruto lewat masker yang sudah rusak. Melihat benda tersebut, Boruto tampak seperti mulai mengingat sesuatu. Pria itu langsung memperkenalkan dirinya sebagai Kashin Koji, seorang artificial creation yang dibuat oleh Amado, sama seperti Delta dan yang lainnya. Dan disinilah akhirnya diperlihatkan bagaimana awal mula pertemuan antara Kashin Koji dan Boruto dimulai. Boruto akhirnya teringat bahwa Kashin Koji adalah orang yang telah membunuh Ao Sensei, sekaligus sosok yang dulu pernah mencoba membunuh dirinya dan Konohama
Shikamaru. Namun sebelum menanggapi ucapan Boruto, Kashin Koji justru meminta klarifikasi terlebih dahulu. Ia menanyakan apakah sejak lahir hingga sekarang Boruto benar-benar Uzumaki Boruto. Pertanyaan itu ternyata ditunjukkan untuk memastikan bahwa Boruto itu memang anak asli Naruto, bukan Kawaki. Hal ini berkaitan dengan kemampuan Eida yang mampu menukar nasib serta posisi Boruto dan Kawaki di mata dunia. Boruto pun menanyakan apakah Kashin Koji mengetahui tentang omnipotence milik Eida, dan ternyata Kashin Koji juga sempat terkena pengaruh jutsu tersebut. Di sini Kashin Koji mengaku bahwa Boruto adalah vassal milik Ishiki. Bahkan dirinya dan Amado sempat membantu Boruto untuk kabur. Namun pada akhirnya Kashin Koji menyadari bahwa semuanya adalah salah, dan ternyata bukan Boruto yang sebenarnya, melainkan Kawaki. Kashin Koji di sini mengaku bahwa tidak terlalu memahami detail tentang jutsu omnipotence yang dikatakan oleh Boruto. Namun, ia mengetahui dampak dari kemampuan tersebut. Kashin Koji menyadari bahwa pada hari saat Boruto diburu oleh Konoha, nasib antara dirinya dan Kawaki memang telah bertukar. Boruto yang masih kebingungan pun bertanya bagaimana Kashin Koji bisa tetap sadar dan mampu memahami keadaan yang sebenarnya. Padahal ingatannya juga terkena pengaruh omnipotence. Menanggapi hal itu, Kashin Koji mengaku bahwa dirinya juga tidak sepenuhnya mengerti. Namun, ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah mengetahui kemungkinan semua kejadian ini akan terjadi di masa depan. Karena itulah, meskipun ingatannya ikut terpengaruh, ia masih bisa melihat situasi secara objektif. Kashin Koji kemudian meminta maaf kepada Boruto. Ia mengakui bahwa dirinya dulu telah mengikuti perintah dan melawan Boruto demi menghentikan Ishiki, dan untuk semua itu ia benar-benar merasa bersalah. Boruto pun mengatakan bahwa dirinya memahami betapa beratnya beban sebuah misi bagi seorang shinobi. Ia juga mengerti rasa frustasi ketika tidak bisa membuktikan kebenaran kepada orang lain, karena sekarang dirinya sendiri telah mengalami hal itu sejak lama. Mendengar ucapan Boruto, Kashin Koji kemudian mulai menjelaskan bahwa seperti yang sudah diketahui, dirinya adalah ciptaan Amado yang dibuat untuk mengalahkan Ishiki dan menghentikan pohon dewa yang dapat menghancurkan planet ini. Namun kekuatan Ishiki ternyata jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Meski begitu, Kashin Koji mengaku tetap merasa puas karena berhasil menyelesaikan tugasnya di saat-saat terakhir, yaitu menyeret Ishiki keluar dari tubuh Jigen. Setelah melakukan itu, ia tidak lagi memiliki rasa takut ataupun penyesalan, bahkan sudah siap menerima kematian sambil menyerahkan sisanya kepada Hokage. Di panel selanjutnya diperlihatkan berbagai kejadian yang akan terjadi setelah kematian Kashin Koji, mulai dari pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Ishiki hingga momen ketika Naruto menggunakan mode Baryon demi menghadapi kekuatan Ishiki. Selain itu diperlihatkan juga Kawaki yang mulai memasuki mode Otsutsuki dan Boruto yang tubuhnya sempat diambil alih oleh Momoshiki. Walaupun semua itu terjadi secara tiba-tiba, berbagai kejadian yang menjadi akar dari seluruh masalah ini mulai bermunculan satu persatu. Mulai dari kekalahan Ishiki, lalu Code yang membangkitkan pasukan Jubi, hingga Eida yang menggunakan kemampuannya demi mengabulkan keinginan Kawaki. Dan di sini diperlihatkan juga seluruh pasukan milik Jura, mulai dari Hidari, Matsuri, Mamushi, hingga Ryu yang terlihat begitu menyeramkan. Padahal pada saat itu beberapa dari mereka sebenarnya masih belum muncul, termasuk Ryu yang nantinya baru akan lahir dari cakra milik Shinki. Dari sinilah mulai terlihat bahwa Kashin Koji seakan mampu melihat kejadian di masa depan, karena ia sudah mengetahui keberadaan para Shinju tersebut bahkan sebelum semuanya benar-benar muncul. Kashin Koji akhirnya menyadari bahwa kematian Ishiki bukanlah akhir dari semuanya. Selama Jubi masih ada dan belum dihancurkan, planet ini akan tetap berada dalam bahaya. Karena itulah ia merasa dirinya tidak bisa mati sia-sia di tempat itu. Dengan menghubungkan penglihatan masa depannya yang pernah ia lihat dengan berbagai kejadian yang benar-benar terjadi setelahnya, Kashin Koji akhirnya mulai memahami kemampuan misterius yang dimilikinya. Boruto pun terkejut dan bertanya apakah Kashin Koji sudah mengetahui tentang
tentang omnipotence bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Kashin Koji membenarkan hal tersebut, meskipun ia mengatakan masih ada beberapa bagian yang berbeda dari apa yang ia lihat. Namun, sejak awal persepsinya selalu menganggap Kawaki sebagai anak Hokage. Boruto lalu kembali bertanya, sebenarnya kemampuan apa yang dimiliki Kashin Koji hingga bisa mengetahui itu semua, dan sejak kapan kemampuan tersebut muncul? Mendengar pertanyaan itu, Kashin Koji mengungkit nama Otsutsuki Shibai, sosok Otsutsuki yang telah melahap banyak planet sejak zaman dulu, hingga ia memperoleh berbagai macam shinjutsu, bahkan sampai disebut sebagai dewa. Kashin Koji juga menjelaskan kalau seluruh anggota Kara yang dibuat oleh Amado sebenarnya sudah ditanamkan sel milik Shibai. Tujuannya supaya mereka bisa membangkitkan salah satu dari banyak shinjutsu milik Otsutsuki Shibai. Tapi hasil tidak pernah pasti. Semua bergantung pada keberuntungan masing-masing individu. Contohnya Code yang mendapatkan kemampuan Clawmar, Daimon dengan kekuatan memantulkan serangan, sampai Eida yang bahkan bisa memutarbalikkan takdir layaknya dewa. Sementara dirinya, Boro dan Delta awalnya dianggap gagal karena tidak menunjukkan kemampuan spesial apapun. Namun semuanya berubah ketika Kashin Koji berada di ambang kematian ketika melawan Ishiki. Dalam kondisi terdesak itulah akhirnya kekuatan miliknya mulai bangkit. Kekuatan yang akhirnya dibangkitkan Kashin Koji itu bernama Jippo, sebuah kemampuan yang membuatnya bisa melihat berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kashin Koji kemudian menjelaskan kalau masa kini dan masa depan itu ibarat sebuah jalur yang terus bercabang. Jalannya tidak cuma satu, karena semuanya bergantung pada bagaimana kejadian-kejadian setelahnya berkembang. Nantinya akan ada titik di mana salah satu cabang takdir itu hancur dan hanya menyisakan kemungkinan tertentu. Dengan kata lain, semua kemungkinan itu seperti permainan battle royale antar takdir. Sebagai contohnya, Kashin Koji sempat melihat kemungkinan di mana Naruto terbunuh, lalu Ishiki berhasil bereinkarnasi ke tubuh Kawaki, hingga akhirnya planet ini musnah akibat pohon dewa yang ditanam olehnya. Mendengar semua itu, Boruto pun terlihat cukup terkejut. Kashin Koji lalu memberikan contoh lain dari kemampuan Jippo miliknya. Ia menjelaskan bahwa saat Kawaki menyembunyikan Hokage, ada kemungkinan lain di mana Boruto bertarung melawan Kawaki dan justru dirinya lah yang terbunuh. Bahkan Sarada yang mencoba menghentikan pertarungan itu juga bernasib sama. Namun jika kemungkinan itu benar-benar terjadi, maka posisi Boruto dan Kawaki tidak akan pernah tertukar. Setelahnya, Kawaki dikatakan tetap akan kalah saat melawan Code, lalu dilahap oleh Jubi hingga akhirnya planet ini tetap berujung musnah. Kashin Koji juga mengatakan bahwa semua itu memang sulit dibuktikan karena perkembangan kejadian tersebut tidak benar-benar terjadi. Meski begitu, ia yakin bahwa beberapa tahun ke depan dirinya dan Boruto akan terus hidup di ujung tanduk. Setelah mendengar penjelasan itu, Boruto masih merasa sulit untuk benar-benar mempercayainya. Namun dengan fakta bahwa Kashin Koji bisa menebak efek dari omnipotence dengan sangat akurat, sesuatu yang harusnya mustahil diketahui, membuat Boruto mulai mempertimbangkan kata-katanya. Meski begitu, ia tetap belum ingin mempercayai kalau Kashin Koji benar-benar bisa melihat seluruh aspek masa depan. Tapi setidaknya, apa yang dikatakan Kashin Koji jelas bukan omong kosong. Mendengar pengakuan itu saja, Kashin Koji merasa sudah cukup dan mengucapkan terima kasih kepada Boruto. Boruto lalu kembali bertanya, kalau Kashin Koji memang bisa melihat pola masa depan, apa gunanya jika akhirnya kejadiannya tetap terjadi juga? Kashin Koji pun menjelaskan bahwa kegunaan terbesar dari kemampuan itu adalah informasi. Dengan mengetahui kemungkinan yang akan terjadi, seseorang bisa menghindari resiko yang seharusnya menimpanya. Contohnya seperti Boruto yang sekarang hidup dalam pelarian. Peluang dirinya terjebak atau disergap bisa jauh lebih kecil karena adanya informasi tersebut. Mendengar penjelasan itu, Boruto pun akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Kashin Koji karena telah menyelamatkannya sebelumnya. Kashin Koji juga menjelaskan kalau informasi dari kemampuan Jippo miliknya bisa dimanfaatkan untuk hal lain, seperti dengan melihat kemungkinan teknik yang akan dikuasai Boruto di masa depan. Di sini Kashin Koji bisa mengajarkan jutsu tersebut kepada Boruto yang sekarang. Dengan begitu, Boruto dapat menjadi lebih kuat, jauh lebih cepat,
dan proses latihannya pun jadi jauh lebih efektif. Mendengar hal itu, Boruto langsung terlihat bersemangat. Namun, Kashinkoji mengatakan bahwa semua itu bukan sesuatu yang kontradiktif atau melanggar takdir. Baginya, itu hanyalah salah satu prosedur dari kemampuan Jippo miliknya. Meski begitu, Kashinkoji merasa mungkin hanya cara inilah yang bisa menyelamatkan Sasuke, yang saat itu sudah berubah menjadi pohon cakra. Di sisi lain, Kashinkoji juga mengungkapkan kemungkinan terburuk yang ia lihat di masa depan. Ia mengatakan bahwa Jubi nantinya akan lepas dari kendali Code dan berevolusi menjadi makhluk baru yang bisa disebut sebagai manusia pohon dewa, makhluk yang memiliki kesadaran dan keinginan mereka sendiri. Kashinkoji menjelaskan bahwa masa depan itu sebenarnya masih bisa dihindari jika mereka berhasil mengalahkan Jubi sebelum evolusi tersebut terjadi. Namun kemungkinan itu sangat kecil karena setiap kali dirinya melihat masa depan, para manusia pohon dewa itu selalu tetap muncul. Kashinkoji kemudian memperingatkan Boruto tentang sosok yang paling berbahaya di antara para manusia pohon dewa tersebut, yaitu Jura, ketua dari kelompok mereka. Kashinkoji bahkan mengatakan bahwa dalam beberapa kemungkinan di masa depan nanti ia melihat Boruto berakhir dibunuh oleh Jura. Lebih parahnya lagi, hampir semua kemungkinan yang dilihat Kashinkoji selalu berakhir dengan hasil yang kurang lebih sama. Kawaki dilahap lalu planet ini musnah. Karena itulah setelah mengetahui masa depan seburuk itu, Kashinkoji memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia memilih memberitahukan semua ini kepada Boruto agar mereka bisa mengubah jalur takdir sedikit demi sedikit setiap waktunya. Setelah mendengar semuanya, Boruto mengatakan kalau dirinya tidak masalah menghadapi rencana atau bahaya apapun ke depannya. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia setujui, yaitu untuk membunuh Kawaki. Bagi Boruto, Kawaki tetaplah seorang yang sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Tujuannya bukan untuk menghabisinya, melainkan menyadarkan Kawaki dan menyatukan kembali keluarga Uzumaki seperti dulu. Di sini Boruto tampaknya sudah benar-benar membulatkan tekadnya, dan satu hal yang sudah jelas baginya, baik Jubi maupun Code yang menjadi ancaman, semuanya akan ia bereskan dengan tangannya sendiri. Cerita kemudian kembali ke masa kini, di mana Boruto masih terbaring lemah akibat serangan Jura dan sedang berusaha dibangunkan oleh Sumire. Di sisi lain, Sarada yang tangannya terluka karena serangan sebelumnya tengah diperiksa oleh Konohamaru. Namun karena memahami kondisi Boruto jauh lebih kritis, Sarada langsung meminta agar mereka lebih dulu menangani Boruto. Himawari yang baru saja sadar langsung melihat kondisi Sarada yang terluka dan segera menghampirinya. Ia lalu meminta Sarada untuk memperlihatkan lukanya sebelum akhirnya menyalurkan cakranya ke bagian yang terluka tersebut. Tak disangka, luka Sarada langsung sembuh seketika. Melihat hal itu, Sarada dan Konohamaru pun dibuat sangat terkejut dengan kemampuan penyembuhan Himawari. Himawari terlihat lega karena luka Sarada tidak terlalu besar, jadi menurutnya seharusnya tidak akan ada masalah. Setelah itu, Sumire langsung meminta Himawari untuk membantu Boruto juga. Mendengar nama Boruto, Himawari tampak cukup terkejut karena akhirnya Boruto kembali muncul lagi. Namun sebelum ia sempat mencoba menolongnya, Kawaki tiba-tiba menghentikannya dan meminta Himawari untuk tidak mendekati Boruto. Di sini ternyata Kawaki bukan melarang Himawari untuk mengobati Boruto. Ia mengatakan bahwa sebelum itu ada sesuatu yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Mendengar ucapan Kawaki, Konohamaru pun langsung memahami maksudnya dan berkata bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Kawaki juga membenarkan hal tersebut. Tak lama kemudian, Konohamaru meminta Sumire untuk menyingkir dari Boruto, seolah mereka sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Dan ternyata Konohamaru memasangkan segel buatan Amado ke tubuh Boruto, sebuah alat yang berfungsi untuk membatasi agar Boruto tidak bisa menggunakan jutsu. Melihat hal itu, Sarada langsung memprotes tindakan tersebut. Namun Konohamaru menjelaskan kalau semua itu hanyalah prosedur sesuai aturan desa. Mereka berencana untuk menggali informasi yang dimiliki oleh Boruto terlebih dahulu sebelum nantinya melamporkan kepada Shikamaru. Di sisi lain, Kawaki yang menyadari bahwa Boruto bisa berpindah tempat menggunakan katak langsung mencari keberadaan benda tersebut. Telah menemukannya dan mengetahui itu milik Kashinkoji, Kawaki pun tanpa ragu langsung menghancurkannya. Melihat Boruto yang akhirnya tertangkap dan gagalnya mereka mengambil Soul Thorn, Kashinkoji pun menyadari
mengerti kalau situasi sekarang menjadi jauh lebih merepotkan. Di sisi lain diperlihatkan Jura yang membawa Sultan lalu meletakkannya di atas sebuah altar. Tak lama kemudian, akar-akar pohon dewa pun mulai bergerak mendekat ke arah benda tersebut hingga akhirnya Hidari bangkit kembali. Setelah itu, Jura langsung bertanya apakah ada sesuatu yang berbeda. Hidari pun menjawab bahwa dirinya sendiri tidak begitu mengerti. Ternyata Jura hanya ingin memastikan apakah Hidari tetap menjadi sosok dirinya yang sebelumnya atau justru berubah menjadi sosok yang baru setelah sempat menjadi Sultan. Di sisi lain, Matsuri kemudian bertanya kepada Jura apakah mereka sekarang sudah boleh melakukannya. Dari sinilah akhirnya diperlihatkan bagaimana proses dari Sultan itu tercipta, sekaligus bagaimana para pohon dewa tersebut bisa terlahir. Di panel terakhir diperlihatkan Sultan yang berada di atas altar, sementara Jura tampak sedang memikirkan nama yang akan diberikan nantinya. Nah, itu dia Weaver pembahasan Boruto to Blue Vortex chapter 13. Di chapter kali ini, akhirnya kita diperlihatkan rahasia kemampuan Kashinkoji yang ternyata bisa melihat berbagai kemungkinan di masa depan lewat Jippo. Bukan cuma itu, di chapter ini juga makin memperjelas kalau ancaman sebenarnya bukan cuma Code, tapi para manusia pohon dewa yang terus berevolusi dan punya kehendak sendiri. Dan yang paling bikin penasaran tentu aja proses kelahiran manusia pohon dewa yang akhirnya diperlihatkan di akhir chapter ini. Belum lagi Jura yang sepertinya sudah menyiapkan anggota baru berikutnya. Oke Weaver, mungkin itu aja video kali ini. Makasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa support channel ini terus ya. Dan jak mata nih.